Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witr. Gusti Allah niku tunggal remen barang-barang sing ganjil. Mula ngantos sunahipun buka kurma kemawon nggih ganjil 1, 3, 7, 11 napa selikur. Kula gandeng salamin bebek kalih kula ganjili nggih. Mboten kula genepi tapi kula ganjili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana min afdhali syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat dan saya hormati Kepala Kelurahan Ranjasari beserta seluruh perangkat seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu pengurus adanya pengajian Ahad pagi di aula Kelurahan Ranjasari yang saya hormati, saya banggakan, ibu-ibu hadirat jamaah majelis taklim yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang banyak. Alhamdulillah mata kita masih bisa untuk melihat. Karena ada saudara kita yang matanya masih tapi sudah tidak bisa melihat. Alhamdulillah telinga kita masih dan masih bisa mendengarkan. Alhamdulillah mulut kita masih dan masih bisa untuk bicara. Banyak saudara kita masih punya mulut tapi sudah nggak bisa. Betul apa benar? Alhamdulillah. Makanya saya sampaikan, kalau kita menghitung nikmatnya Gusti Allah itu nggak habis-habisnya. Alhamdulillah mata kita masih bisa kedip. Betul Bu? Pernah tadi pagi ibu doa, ya Allah mudah-mudahan mata saya hari ini masih bisa kedip-kedip. Nanti doa. Makanya saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu memberi jauh yang kita minta. Betul ya? Enggak kita minta saja dikasih ya Allah. Alhamdulillah kaki kita masih bisa kita gerakkan, tangan kita masih kita gerakkan, ingatan kita masih normal, alhamdulillah. Ada teman yang maaf minggu yang lalu masih bisa bicara jelas, ngomong secara runtut, ternyata sekejap saja ingat hilangannya. Ingatannya hilang. Kenapa? Non saya maaf, kalau Allah ingin merubah apa yang sudah diberikan, menghentikan dengan yang sudah diberikan, gak perlu proses panjang. Tahu-tahu tidur gak bisa bangun, ada betul? Tahu-tahu tangan gak bisa digerakkan. Kalau bicara sakit non sewu, sing tuwa ora usah ngelirik sing nom. Sing nom apalagi ngelirik sing tua. Yang namanya sakit
tidak ada syaratnya harus tua. Si nom setruk ini kata. Betul gitu? Tapi alhamdulillah nini tua sehat walafiat. Lanting mawar besi. Alhamdulillah. Nikmatnya Allah luar biasa. Makanya saya sampaikan, kita semua harus banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, kita juga masih diberikan bisa nikmat, bisa ambegan. Ibu, kalau santun syukur nek sing iso ambegan, enggak juga. Saya mau sampaikan ambegan itu penting. Mahal harganya, duitnya banyak, hartanya banyak, nggak bisa ambegan. Ngapunten nih. Ternyata orang itu begitu hilang ambekannya, hilang namanya. Betul loh? Begitu ambekannya terputus, dicabut oleh Allah, namanya hilang. Ganti apa? Nah, betul enten yang meninggal disebut Pak itu dibawa ke sini enggak, jenazahnya kawan. Jadi begitu nyawa, maaf, ambekan sudah berhenti, nama juga sudah hilang. Makanya mumpung masih kita bisa bersyukur, kita syukuri. Alhamdulillah, rasa hitungan ya Allah, saya syukuri atas nikmat yang Kau berikan yang aku nggak tahu maupun yang aku tahu. Dan kita saya sampaikan di bulan Ramadan ini juga banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya kita jangan terlalu pede. Contoh ganjarannya apa? Kita jangan terlalu pede, Bu. Saya sampaikan, sebagus apapun ibadah kita, itu masih ada kurangnya. Benar nggak? Sholat kita sebagus apapun, masih ada saja kurangnya. Tumak nina, bacaannya bagus, maaf, bisa jadi khusyuknya yang kurang. Ibu-ibu pun nanti sholat petang rakaat belas emote, nggak ada yang lain kecuali hanya ingat pada Allah. Nanti jujur. Terima kasih atas kejujurannya. Makanya saya sampaikan, sebagus apapun ibadah kita itu masih ada kurangnya. Bahkan kalau matur jujur, seringkali kadang-kadang kalau sholat sendirian nanti itu rakaatnya berapa? Nanti Bu, jangankan kok piyambakan, kadang-kadang imam itu alim. Itu boten lain. Sebab gak ada jaminan yang imam ini anti lali bener. Jadi tadi udah dua rakaat belum sih ya. Terawih, ini kan dengan imam itu terawih. Seluruh ngadep mana? Lagi sekertaan tahiyat, salam. Kayaknya mereka kita pun salah. Makwe ternyata di jamaah lali kabeh. Kayak yang perlu tarawih tapi rombongan deh. Enten Bu? Makanya saya sampaikan kita harus banyak istighfar, karena sebagus apapun ibadah yang kita lakukan masih ada kekurangannya. Sholatnya masih ada kekurangannya, puasanya apalagi. Kita sih begitu pede puasa Tuhan, puasanya itu hebat. Top ya. Dan sewu ibu-ibu, puasa kita sebagus apapun kita sehat dan kita pun, terutama kalau matur seangel diatur itu mulut keanggaran keluarga itu. Apa boleh mulut ibu-ibu? Mulut ibu-ibu itu keanggaran itu persis kali matanya wong lanang. Laki-laki yang paling susah dikandani matanya. Tapi kalau ibu-ibu, terima kasih atas kejujurannya. Ngaku kabeh. Mulut, ya Allah. Dan saya Bu, istri saya juga perempuan Bu. Makanya saya tahu
cuma belum minta ngomong. Kira-kira kalau di sensus kira-kira dihitung ibu-ibu kali bapak-bapak itu sedinten nih dekane kata ibu-ibu apa bapak-bapak? Terus jangan jujur banget ibu-ibu luar biasa. Jujur banget. Ibu-ibu gitu balik bapak nyali iya. Iya. Betul Bu? Ternyata yang mirip-mirip kan ya. Orang kanan ini sami mawon. Apa kejilbabannya sih salah? Jangan mulut jilbaban itu susah diatur. Kayak matanya kuplukan, mata kuplukan itu ya angel. Maka ulama saya sampaikan, sebagus apapun ibadah kita masih ada kekurangannya. Maka nun sewu yang istighfari ya dosa kita, yang kesalahan kita, termasuk ibadah kita. Lu ibadah kalau istighfari, berarti yang sholatnya juga gak khusyuk, puasanya juga banyak salahnya. Dikandani kalau puasa itu ghibah mengurangi pahalanya puasa. Kira-kira ibu-ibu niku ketika Ramadan niku leh ngrasani mampet napa kadang-kadang tasih brojol. Kompak orangnya. Pokoknya orang salah mengakui salah masih lebih baik daripada salah orang ngaku. Nek salah orang ngaku salah itu saya pengen do. Amin. Kalau orang salah mengakui salah, salahnya satu. Cuma apa? Salah tetap ngakui salah, ya salahnya itu saja. Ini nek salah orang ngaku salah, salahnya pindo, wis salah. Orang ngaku salah, salah mana ini? Makanya nek tenggen pengadilan orang yang salah dan tidak mengakui salah, hukumannya di karena dosanya itu dua ya. Dosa kesalahannya dan ditambah salah karena tidak mengakui salah. Makanya kalau kita melakukan dosa itu adalah salah dan kita akui salah. Puasanya ya Allah, ingin kamu ya Allah, astagfirullah, pulau poso tapi seorang kita. Jadi katus-katus klerene ngrasani kita tetap jalan. Orang dorong di kadang-kadang sih jalan. Menjaga mata kadang-kadang besi-besi jalan. Jari ngomongnya selalu baik, kadang-kadang ya masih ngomongnya kurang baik. Nah, makanya monggo kesami kita tingkatkan ibadah puasa kita. Semakin tambah umur kita, ibu-ibu, semakin tambah umur kita. Kayaknya saya lihat ibu-ibu daripada tahun yang lalu lebih tua sekarang, ya. Harus mungkin. Sekarang tahun yang lalu saya di sini juga. Kayaknya kok lebih tua sekarang, loh. Tapi kayaknya kok malah cantik-cantik sekarang, kayaknya. Saya paling pede merasa ganteng itu kalau pas isi pengajian di aula ini, aula Madrasah ini. Merasa paling ganteng, jarang saya nyanyi sebenarnya. Langkah. Jadi sebagus apapun puasa kita masih saja ada kekurangannya. Baca Quran kita masih aja ada kekurangannya. Makanya kalau matur saya sampaikan ibu-ibu kita banyak bersyukur tapi juga banyak istighfar. Sewaktu-waktu berapa kali merasa hitungan. Kita nggak usah hitung bersyukur, kita nggak usah hitung istighfar. Kenapa? Karena nikmat Allah gak hitungan, dosa kita juga tidak hitungan. Banyak dosa yang tidak kita sadari. Ibu-ibu saya sampaikan waktu banyak dosa yang tidak kita sadari. Tapi banyak juga insya Allah pahala yang tidak kita sadari. Jangan-jangan puasa ibu dengan ngajinya ibu di pagi hari ini bisa jadi besok nilainya adalah banyak ngaji. Saya sampaikan banyak ibadah yang tidak diperkirakan pahalanya besar, bisa jadi adalah besar.
Makanya di bulan Ramadan ini ibu saya titip pesan, mari kita banyak ibadah. Sebisa kita, semampu kita, apapun yang kita lakukan. Bisanya dikir, bisanya sholawat, bisanya istighfar. Tolong titip pesan di bulan Ramadan kita banyak baca surah Al-Ikhlas. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Yang betul-betul kulhu. Pendidikan ulama ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Ibu-ibu, Kanjeng Nabi berkata bahwa barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yahtimaha sampai selesai, berarti sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad hatta yahtimaha sampai selesai bacanya, berapa kali? Asra marrat, 10. Tapi istiqomah. Bisa istiqomah? Aceh. 10 tapi aceh. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Ngapunten, kalau dalam hadis Muslim kan man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau kita kaya bangun masjid, Allah akan bangunkan besok rumah di dalam surga. Tapi yang bisa membangun rumah di dalam surga tidak hanya orang kaya. Saya ulangi, kalau kita kaya bisa membangun masjid, Allah berjanji besok akan dibangunkan rumah di dalam surga. Tapi siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali asra marrat, istiqomah terus menerus, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Tapi si aja mau pinter 10. Kapan waktunya? Rasul tidak menentukan. Agar kita bisa leluasa, tapi untuk memudahkan kita istiqomahkan sudah waktunya. Sebab pindah-pindah waktu bisa jadi kelalen, menjeru bisa jadi apa habis subuh, baca. Nopo setelah tahajud, baca 10 kali. Lah menjeru Pak, kalau bacanya kelewat sampai rawas itu menjeru malah lucu. Besok istananya ditambahin. Tambahin teras. Bonusnya mobil Alfa. Lamborghini, Lamborghini tanggung sama sekedar Alfa Lamborghini. Sing harganya 12 miliar. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali? Menteri rutin. Gampang ngomongnya? Gampang bacanya, angel ajege. Terus dulu ya. Tapi kan saya sampaikan, yang bisa membangun besok rumah di surga bukan hanya monopoli milik orang kaya, orang semiskin apapun bisa. Orang semiskin apapun bisa. Lah kalau mensewu kaya gimana? Walaupun kaya kalau masjid, ya berarti bisa punya rumah di surga, punya istana di surga. Mensewu ibu banyak. Yang jaminan kata Rasul besok yang akan dibangunkan rumah di dalam surga itu ada banyak sekali. Di antaranya lagi mensewu, saya sampaikan, barang siapa mansu'atuha arba'an waqabla ula arba'an, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, ini maksudnya minimal 4 rakaat, dan qabla ula arba'an, dan sebelum salat duha juga 4 rakaat, istiqomah, Allah juga akan membangunkan rumah di dalam surga. Banallahu lahu biha
baitan fil jannah. Allah akan membangunkan karena dia rutin istiqomah duha 4 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat. Allah bangunkan rumah di dalam surga. Buat pinten kadah pinten rumah? Loro. Nek sing suci tahun bangun mesti tak habis. Baru kata-kata dino potong sewu, ngomong tunggunya mah pengen diomah akeh. Kalau gak ada sederek itu pun sewu, omah ini ku iku. Tan Bekasi iku 5, Pendesa dulu. Malah itu si diomah itu kian kota, hampir tiap kota besar gak ada punya rumah. Terus istrinya, lu alasannya untuk jaga rumah katanya kan? Alasannya untuk jaga makanya guru lagi kata si kaya. Nah kalau itu kan mesti kaya istrinya 1. Apa dia? Iya kota. Ya tahun bilangin. Nah itu kan nyata. Ya Allah saya sampaikan. Jadi siapa yang sholat duha 4 rakaat paling 3 dan qabla zuhur mensewu nek kula kadang-kadang yang agak susah melaksanakan ini karena waktunya qabla zuhur. Qabla zuhur 4 rakaat, tapi saya sampaikan kalau sholat qabla zuhur 4 rakaat itu bukan 4 sekaligus. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Langsung malih ben ora keliru. Sak dari zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ba'da zuhur, nah ini kan hadis malih. Sudah dapat 3 rumah ya. Ada hadis lagi yang dikatakan bahwa barang siapa man sholla isnaita asrata rak'atan fil yaumin wa lailatin, barang siapa yang sholat 12 rakaat 12 ya kalau tanya papat ini 12 rakaat Banallahu bihinna baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah juga di dalam surga. 12 rakaat niku kula matur awan 6 bengi 6. Siang 6 itu adalah sadeng zuhur 4. Tadi kan sudah tadi. Setelah zuhur 2. Dan sewu, inilah namanya sholat sunat muakkad. Jadi sholat sunat yang muakkad niku sadeng zuhur sebelum zuhur 4 rakaat 2 bar zuhur 2. Jadi sholat sunat muakkad di siang hari itu dikumpulkan di zuhur semuanya. Nah asar mensewu kopiah asar itu ghairu muakkad. Sunnah tapi ghairu muakkad. Level kesunahannya bukan begitu tinggi. Yang sunnahnya memang kuat adalah bar zuhur 2 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat. Rutin. Nah, rutin itu. Senangnya itu istiqomah itu. Mungkin saya mau kasih solusi. Saya pun mau aplikan, saya kasih solusi. Tapi itu kurang lebih sampai, kurang lebih pas bepergian. Nanti saya kasih jalan keluarnya. Bisa kuat ya. Pada maghrib, ada maghrib. Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, 6 siang, 6 malam. 6 malam itu pada maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat, sakdene subuh 2 rakaat. Lalu sebelumnya isya itu ghairu muakkad. Jelas ya? Jadi sunnah yang sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan itu sebisa mungkin. Sakdene zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Selainnya niku mensewu niku robatik tapi ghairu muakkad. Alhamdulillah bisa dikerjakan. Kalau tidak mensewu
apa, nggak begitu rugi banget. Tapi rugi itu adalah yang 12 ini. Jujur nek kula sing mantan abot memang sing sebelum itu sering sempatnya dua. Karena kadang-kadang ke kantor itu waktu kadang-kadang niku. Saat ini kan saya umum itu kata-kata kejagaan sebelum itu baru dua gitu. Kalau saya tanya Bu, dijamin bisa ada rumah di dalam surga. Luar biasa. Baik, ibu-ibu non sewu berarti sudah berapa rumah ya? Masjid, sholat, 24 karena sudah 24, lantas baca buku 10 kali, baca sudah 4 rumah. Ya cukuplah 4 kayaknya ini. Oh, ada rumah surga 4 cukup Bu. Kita umpama dijadikan ke Indonesia, saya tentunya ini seminggu makanan, seminggu makanan. Bukan pun sesasi. Sudah sebulan kan? Kita punya rumah 4. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapatkan itu semuanya. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu. Nah, gimana nek suatu saat kalau panjenengan sami, kita misalnya ngun sewu tindakan otomatis kan nggak sempat melakukan itu. Atau sakit, nun sewu ada hadis sahih mengatakan idza maridul abdu aw safara. Apabila seorang hamba yang memang biasanya nun sewu biasanya itu adalah melakukan ibadah tapi karena bepergian, karena safar atau sakit marid sehingga tidak bisa melakukan yang biasanya dilakukan istiqomah itu, maka tetap kata Allahu lahu, Allah akan mencatat sebagaimana ketika dia sohihan mukimah. Orang yang istiqomah melakukan ibadah, suatu saat kok karena bepergian atau sakit, maka dia tetap dicatat seperti melakukan ibadah seperti biasanya. Luar biasa. Ini keuntungan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah. Terus umpami ibu-ibu kok nembe gerah, biasanya duha 10 rakaat, malah nanti 12 rakaat misalnya itu. Utawi minimal 4 rakaat. Karena gerah, nggak sempat duha, nggak bisa mensewu karena itu biasa duha karena ditulis pahala seperti tetap mengerjakan. Ibu-ibu sudah rutin baca Quran, tapi karena bepergian akhirnya nggak sempat baca Quran. Tapi mensewu nggak bisa bacanya adalah karena sakit atau bepergian, maka tetap ditulis sebagaimana biasanya kalau baca Al-Quran. Itulah hikmahnya, keuntungannya kalau kita punya ibadah dan istiqomah. Luar biasa sih. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin Allahumma. Berjat sama tujuh. Baik ibu-ibu, biasanya pun kapunten di kapitan menit biasanya kan orang-orang itu nggak pandang-pandang. Karena biasanya pun kan saya ibu ngantuk, ngantuk biasanya pun kan? Biasanya ngantuk. Mulai pulau kuliah subuh juga biasanya kalau saya baru salam-salaman, jadi pun tengah yang kosong. Sebab mencari tempat yang strategis, bisa golen dengan. Saya harus ngomong biar apa mana? Laras tapi nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk dekat pengajian daripada hadirnya itu sudah ibadah. Hadirnya adalah ibadah. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah habis taklim rahimahullah, belum saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak pahala yang tidak kita sangka-sangka, tapi juga banyak dosa yang tidak kita sangka-sangka. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang naranya bahwa ternyata yang menjadi induknya dosa, babongan dosa, bok-bokan dosa.
bisa. Ya, mamaknya dosa. Ada. Inna ummahatil khotoya sarasun. Sesungguhnya induknya dosa itu ada 3 perkara. Apa induknya dosa itu? Yang pertama adalah al-kibri, sombong. Di Quran, induk dosa yang pertama adalah sombong. Dan yang kedua adalah al-khirs, rakus, tamak. Dan yang ketiga adalah al-hasad, iri, dengki. Nah, mengatur karena 3 hal itu akan melahirkan banyak dosa-dosa yang lain. Maka dikatakan di situ adalah ummul khotoya, induknya dosa. Yang pertama mensewa menika sombong. Mensewa ibu takabur sombong niku nggih angel. Niku penyakit tapi angel. Water. Sebab orang yang sombong tidak pernah merasa sombong. Umpami wong sak jasa dikubur di kabeh, Bapak Ibu, penyakit yang utama hati itu adalah sombong. Siapa yang merasa sombong ngacung, insya Allah ya sak jasa ini akan ada satu dunia. Betul nggak? Sombong itu bukannya sombong, sakit hati itu. Saya sampaikan, seringkali orang yang sakit tidak pernah merasa sakit. Saya ulang, sakit hati, sakit rohani itu seringkali orang yang sakit tidak pernah merasa sakit. Ini di antara bedanya sakit jasmani dan rohani. Apa bedanya? Kalau sakit jasmani biasanya yang sakit merasa duluan. Tapi kalau sakit rohani, yang sakit seringkali tidak merasa sakit. Bahkan kalau dikatakan sakit dia malah marah. Lalu semua betul. Kalau sakit jasmani, maaf ibu-ibu, itu yang sakit merasakan duluan. Bahkan kadang-kadang daftar kepada dokter, nunsewu dokter juga nggak ngerti. Kalau pasiennya nggak banyak, umpama ibu datang ke dokter, apa dokter yang ngomong? Nunsewu, apa langsung? Oh, ibu kepalanya pusing ya langsung itu? Betul. Pasien datang, apa yang dirasakan? Betul bu? Nah, si sakit apa ini? Berarti kita nggak tahu. Makanya saya sampaikan, kalau sakitnya sakit jasmani, yang sakit itu nunsewu yang merasakan sakit orang yang sakit. Tapi kalau sakit rohani, saya sampaikan, sakit orang rumah yang sakit. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah orang lain. Seumpama nun sewu, pulau itu sombong nih, Yusuf itu sombong nih. Saya nggak merasa sombong. Yang mengatakan sombong adalah saudara saya, teman saya, tetangga saya, betul? Makanya kalau orang yang sakitnya ini rohani, yang mengatakan tetangganya, saudaranya, temannya, sombongnya luar biasa itu. Padahal yang sombong itu tenang-tenang saja. Karena yang merasa sakit. Bahkan kalau kita katakan, aduh sombong saja. Jangan sombong kepribadi sih ya, mengelak dia. Nggak mengakui dia. Ibu-ibu, diri jasa ini enten sing terkenal pelit kemudian. Umpama kalau ibu-ibu siapa yang merasa pelit ngacung, kira-kira yang terus ngacung apa betul? Jadi orang yang pelit pun tidak pernah merasa pelit. Bahkan orang yang dikatakan pelit mengatakan orang lain pelit. Kayak pelit luar, jadi kan? Itu pelitnya luar biasa. Padahal yang biasa ngomong oh mereka juga iya. Betul bu? Nah, makanya saya sampaikan kalau sakit rohani orang yang sih nggak pernah merasa. Orang pelit nggak pernah merasa pelit.
Jadi orang yang mengatakan adalah saudaranya, tetangga, teman-temannya, orang yang pelit tidak pernah merasa. Orang yang mulutnya suka menyakiti orang lain juga tidak pernah merasanya. Enten betul sing teman-teman kita sedaya pulau atau jaringan atau tetangga sing sering ngomongan itu. Enten bu, mesti langsung batin kan? Betul bu, mesti batin karena kebingungan tarik anak enten tapak. Tapi saya sampaikan orang yang omongannya sering menyakitkan orang lain tidak pernah merasa kalau omongannya menyakitkan orang lain. Makanya orang yang sakit hati tidak pernah merasa sakit. Yang tahu kalau dia sakit adalah orang lain, temannya, tetangganya, saudaranya. Perbedaan sakit jasmani dan rohani yang kedua adalah kalau sakitnya sakit jasmani, non sewu, kemana berobat jelas. Spesialisnya banyak. Sakit mata, dokter mata banyak. Sakit hidung, telinga, tenggorokan, spesialis THT banyak. Sakit jantung, spesialis jantung banyak. Non sewu kalau sakitnya rohani, gak ada yang pasang papan nama dokter spesialis rohani, spesialis sombong, dan dokter spesialis umum. Enten boleh? Nggak ada. Kalau sakit jasmani kemana berobat tidak jelas. Tapi kalau sakitnya rohani, ngapunten itu saya sampaikan nggak ada dokter spesialisnya. Di antaranya majelis taklim. Itulah dalam rangka terapi untuk menghilangkan sakit-sakit rohani. Nah, obat hati. Ya Allah. Padahal orang ini kuncinya di hati. Nantikan Kanjeng Nabi, nek hati yang kuat, seluruhnya baik. Kalau hati bagus, mata bagus, mulut bagus, semuanya bagus. Pikirannya bagus, nggak banyak seutuh. Tapi kalau hatinya jelek, mata jelek, mulutnya juga bau. Mulutnya, makanya Rasul mengatakan, katanya mulutnya orang yang sedang puasa adalah lebih harum daripada minyak kasturi. Maksudnya adalah karena orang ketika puasa tak pernah ngomong jelek. Yang keluar dari mulut itu yang harum-harum, ngomongnya baik. Betul bu? Tapi kalau tak puasa lebih kumat. Penyakitnya kumat-kumatan. Kalau puasa tak berhenti, tapi alhamdulillah meskipun hanya Ramadan ada berhentinya. Daripada 12 bulan dalam 1 tahun terus kayak gitu, masih mending. Betul loh? Mendingnya apa mending? Jadi ada syukurnya, masih ada baiknya. Perbedaan yang ketiga kalau sakit jasmani dan rohani adalah kalau sakitnya itu sakit jasmani, ibu-ibu deritanya dunia saja. Merasakan sakitnya dunia kok. Tidak akan dibawa sampai mati. Yang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit apapun sakit jasmani, itu penderitaannya di dunia saja. Tapi kalau sakitnya rohani, penderitaannya dunia. Satu, kalau sakitnya sombong, Rasul mengatakan layakul jannah man kana fil qalbihi misqala dzarrah minal kibr. Enggak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya sekecil apapun sifat sombong. Nauzubillah min sombong. Yang pertama melakukan sombongan itu iblis bu. Sombong itu warisane. Jadi pelaku dosa pertama, maksiat pertama
itu sombong. Dosa pertama, maksiat pertama itu sombong. Pelakunya siapa yang pertama? Iblis. Karena iblis merasa hebat, maka ketika Allah menurunkan barikum lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan setelah selesai menciptakan Adam, Allah berfirman, perintahkan para malaikat untuk sujud, dalam arti menghormat kepada Adam. Malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis gak mau karena merasa apa? Anak khairum minhu. Setelah iblis ditanya pada Allah, "Iblis, kalau iblis nggak bisa saling kan? Iblis, ini mereka orang belum sujud, misalnya. Iblis, kenapa kamu nggak mau hormat kepada Adam? Apa jawab iblis? Allah khairum minhu. Kanjeng Nabi, sorry, menurut saya ya Allah, sorry kalau kita hormatin Adam. Ulang hati gimana? Diciptakan juga lebih dulu. Saya juga lebih pintar. Iblis itu karena izin memberikan kebanggaan untuk Allah yang luar biasa, tapi menjadikan kesombongan. Ulamatul ilmi yang menjadikan sombong itu apa? Karena diberi kelebihan. Betul ya? Diberikan kelebihan jabatan, sombong. Diberikan kekayaan, sombong. Dan yang miskin sangat sombong betul. Keterlaluan. Dan miskin sombong. Kaya sombong masih ember ini, miskin sombong. Ini kalau ada seperti itu malaikat keterlaluan loh. Miskin sombong. Jadi kromatur. Karena iblis merasa lebih baik daripada Adam, maka enggak mau sujud. Yang menjadikan sombong tadi kromatur, harta menjadikan sombong. Saya sampaikan yang menjadikan sombong itu adalah seringkali adalah kelebihan. Maka kelebihan kalau tidak dikelola dengan baik, maka menjadikan kekurangan kita. Jabatan jadikan sombong, harta jadikan sombong, pintar menjadikan sombong. Iblis itu karena lebih merasa lebih bagus, lebih pintar, akhirnya jadikan sombong. Kerupawanan menjadikan sombong, karena merasa ganteng sombong. Menang-menang iman cuma irungi pesek, misalnya gitu. Pesek tidak becek manik, jadi misalnya. Jadi kalau ngatur kadang-kadang karena mancung saja sombong. Ini mancung, pesek sombong, yang mancung aja nggak sombong. Sombong juga sebenarnya juga. Merasa lebih baik kan sombong kan? Manusia itu kadang-kadang itu merasa tidak sombong, justru dia sedang sombong. Paham ya? Dikasih cantik, alhamdulillah. Tapi jangan menjadikan sombong. Ayu di tapi ojo sombong. Nek sombong ngakare kemang. Makanya bensewu suki bisa menjadikan sombong. Pulau matur malih, bahkan yang parah lagi adalah ada orang sombong karena merasa banyak ibadahnya. Karena merasa banyak ibadah. Wis ibadah capek-capek hilang semuanya karena sombong. Sombong karena merasa banyak ibadahnya. Bu, dikasih kamu duha berapa? Ya 4. Nyok tak 8 minimal. Awas kasih malam. Ini malah balapan. Pamer. Lo sih dikasih tadarus berapa sedina? Rom jus nyok 5. Padahal 5 ayat. Jadi kadang-kadang ada orang sombong karena ibadahnya. Nauzubillah. Pramilo makanya diperintahkan dalam agama kita itu harus banyak husnul. Orang yang pinter
dilihat orang lain yang kira-kira setara ilmu jawabnya, ya Allah kalau toh dia itu melakukan banyak dosa karena dia gak banyak tahu. Kalau dia belum banyak ibadahnya karena dia juga belum banyak tahu. Sementara aku banyak dosa sedangkan saya tahu. Saya nggak melakukan ibadah sedangkan saya tahu. Dan maka saya sampaikan, nek wong tua melihat yang muda, kamu umurnya masih muda, masih banyak dosa yang belum dilakukan. Saya sudah tua, kenyang dengan dosa. Tapi orang yang muda melihat yang tua, jangan dilihat dosanya, tapi ibadahnya. Ya Allah, khusnudon, dia usianya lebih banyak daripada saya, berarti ibadahnya sudah lebih banyak. Jangan kebalik kalau melihat. Sayangnya itu kalau kita pakai kacamatanya itu kebalik. Berhubung kebalik, kalau melihat orang lain pakai kaca minus saja, maka orang lain adanya ya jelek saja. Betul? Kalau melihat diri sendiri pakai kacamata positif, maka dirinya senantiasa baik. Alhamdulillah nih. Nah, pengajian itu dalam rangka kita menata hati kita. Mudah-mudahan kita semakin baik. Allahumma amin. Yang suki mudah-mudahan yang rasa. Ojo tume suke. Daripada hatur haji ya. Ojo tume suke banjur padha semuke. Ojo tume suke banjur padha semuke. Bondo iku mung nyilih besok bakale sing banter ben krungu. Bondo iku mung nyilih besok bakale sareng kok sholli wa sallim iman anamada sholli wa sallim iman anamada wal ali wal ashab biman qawmada wal ali wal ashab biman qawmada. Ojo tume pinter banjur padha kepinter. Ojo tume pinter banjur padha kepinter. Pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Sholli wa sallim iman alamada sholli wa sallim iman alamada wal ali wal ashab iman qawmada wal ali wal ashab iman qawmada. Setunggal boleh. Ojo tume ayu banjur padha kemayu. Sing ngono lho wong iki. Ojo tume ayu banjur padha kemayu. Elingo tuamu yen wis peok ora ayu. Elingo tuamu yen empong pelok ora ayu. Sholli wa sallim iman alamada sholli wa sallim iman alamada wal ali wal ashab iman qawmada wal ali wal ashab iman qawmada.
Induk dosa yang kedua adalah al-khirs. Kalau singkat mungkin kan menit lagi jam ternyata karet patah menit. Ya, emang di karena sampai jam 9.30 sih karung petang menit. Menit pas. Terus yang kedua adalah al-khirs. Rakus tamak. Siapa pelaku pertamanya dosa rakus itu? Tamak itu justru kakek kula lan panjenengan sami nggih menika Adam alaihis salam. Yang pertama sombong niku iblis, tapi yang pertama justru non sewu rakus sombong itu adalah Nabi Adam. Yang menjadikan beliau akhirnya terusir dari surga. Kenapa? Karena dia merasa di surga itu enak, akhirnya merasa pengen selamanya. Kan digoda sama iblis. Iblis niku nggih nun sewu. Wong niku nek menderita, pengen iki golek kanca. Tidak mengurangi hukumannya, tapi kalau ada temannya rasanya penderitaannya terkurang. Makanya kalau nun sewu di Indonesia ada yang terkena hukum, akhirnya kan nyampe yang lain. Nah, itu juga kok dan merasakan juga kan gitu kan? Karena merasa di surga itu enak, iblis terusir, akhirnya dendamnya awas Adam. Kalau dia yang menjadikan saya keluar dari surga, dia juga harus keluar dari. Maka ini ngomong sama dia. Oleh Adam, hal adulluka ala sadratil khuldi wa mulki la yabla. Jika surat Tuhan. Oleh Adam, hei Adam, maukah kamu saya tunjukkan pada suatu buah yang dimana buah itu akan membawa kamu kekal selamanya di dalam surga. Surga enak kan? Iya. Ingin selamanya di surga? Tentu. Kalau begitu saya tunjukkan hal adulluka ala sajaratil khuldi. Pramila pohon yang dilarang itu namanya pohon khuldi, yang memberi nama adalah iblis. Khuldi itu artinya tetap, kelanggengan, jadi pohon kekekalan supaya langgeng di dalam surga. Itu bijiannya manusia bujukannya iblis ada yang tak. Akhirnya iblis, tapi Allah melarang. Saya nggak boleh, wala taqrabu hadhihi syajarah, nggak boleh. Meskipun Allah sudah melarang, dan kamu dan istrimu nggak boleh mendekati pohon itu. Tapi Allah melarang, iblis. Apa kata iblis? Kamu nggak tahu rahasianya. Allah melarang itu maksudnya supaya kamu nggak selamanya di dalam surga. Oh gitu ya, iya. Nah, akhirnya saya sebutkan iblis berhasil menggoda. Akhirnya karena kesalahannya itu akhirnya menuju Nabi Adam dan Ibunda Hawa akhirnya harus keluar dari surga. Tapi nun sewu hakikatnya sebenarnya sudah skenario itu. Sebab Kanjeng Nabi Adam itu memang diutus tidak untuk di surga tetapi di bumi ini jahilun fil ardi khalifah. Cuman untuk alasan mana dia harus melanggar bumi. Nah, itu skenario. Sang sutradara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dihimpul pangkal dosa itu hasad. Apa hasad? Iri, dengki, jahil, metakil, open, dahwen, panas ten. Terus apa? Nah, kata kuncinya adalah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi iri itu adalah SMS. Senang kalau melihat orang susah dan susah kalau melihat orang senang. Nah, kalau matur pelaku dosa utama iri, dengki, hasad adalah Qabil. Putra dari Nabi Adam. Karena apa? Karena ternyata dia tidak sukses untuk mendapatkan Iklimah. Karena Nabi Adam ini pun sibu putra-putra dipun. Karena Nabi Adam kan boten mungkin bisa nanggal sinten. Om baru sendirian, akhirnya kan nggak mungkin bisa nang Kerjasari kalau kali Bogor misalnya atau kali Bogor dengan misalnya Kebumen misalnya nggak mungkin karena belum ada orang lain. Ya. Maka akhirnya putranya Nabi Adam itu kalau lahir itu dua-dua sudah disetting oleh Allah, tetapi nggak boleh menikah dengan pasangan lahirnya, harus disilang. Makanya Qabil dan Habil antara Buddha dan Iklimah niku kudu disilang, tetapi ternyata Qabil kudu terima, pengen menikah kalau barengan, ya enggak lah,
Wong sing sudah dijodohkan oleh Allah sejak dalam kandungan maka lahir saja bareng. Sebenarnya alasannya karena memang iman itu cantik, lebih cantik daripada Labuda. Nah, akhirnya karena kedengkiannya itu belum mampu, akhirnya terjadi pertengkaran sesama saudara antara Qabil dan Habil. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Membunuh kasus di dunia sepanjang sejarah manusia. Penyebabnya, motifnya adalah cinta, memperebutkan wanita. Luar biasa. Maka kalau ada sekarang cerita, cerita di sinetron atau di TV kasus, itu membunuh karena faktor perebutan mata, itu sudah masalah. Bukan barang. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat sombong, ragu setama, termasuk hasad, dengki, iri, dan sifat-sifat yang lain itu. Amin Allahumma. Tetap semangat yang kulaturaken niki wonten manfaatipun. Ngapunten niki kula luwih 3 menit ya nggih. Mudah-mudahan 3 menit niku dados sedekah panjenengan. Kan sedekah waktu nggih. Mudah-mudahan jadi pahala barakahnya. Nun sewu gimana? Oke. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan umur panjang tahun, sehat jasmani, rohani, diberikan mudah, mendapatkan jalan rezeki yang halal, yang barokah, yang dunia ya. Putra-putra kula lan panjenengan sami sakunipun dados putra ingkang sholih lan salihah, berkah taat dumateng Allah, istiqomah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa 'ala jami'i ni'amihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Adada khalqihi kullihim ma 'alimna minhum wa ma lam na'lam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ighfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'afina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa tarawihana wa qira'atana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung pun ngapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.